Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola humas dan keprotokolan. Pada video yang ketiga ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang peralatan kearsipan. Anak-anak, ini merupakan kelanjutan dari video 1 dan 2 ya. Jadi kalian harus memutarnya untuk mempelajarinya, kemudian kita akan melanjutkan pada sesi kali ini. Pada video bagian ketiga ini, kita akan mempelajari tentang berbagai macam peralatan kearsipan. Jadi yang dinamakan peralatan kearsipan adalah segenap peralatan yang dapat digunakan dalam pengelolaan arsip. Jenis-jenisnya apa saja? Sekarang kita perhatikan materi selanjutnya. 1. Filing kabinet. Filing kabinet ini merupakan lemari dengan laci-laci kotak besar yang tersusun secara vertikal dan dapat digunakan untuk mengelompokkan barang dan dokumen. Jadi kalian bisa melihat di sini ya, ini adalah bentuk filing kabinet yang terbuat dari besi dan bisa dikunci karena kuat dan tidak mudah lapuk. Yang kedua adalah alat penyimpanan berputar atau rotary filing. Adalah alat penyimpanan yang dapat berotasi atau berputar. Selain lebih memudahkan penggunaan dalam pencarian file arsip, penggunaan rotary filing ini juga lebih hemat space ruangan dibandingkan jika kita menggunakan rak atau lemari arsip. Jadi kalian bisa melihat di dalam foto ini ya, ini adalah rotary filing. Jadi kita akan membutuhkan file apa, nanti tinggal memutar sehingga kita akan menemukan file yang kita cari. Yang ketiga adalah lemari arsip. Ini merupakan lemari dengan kaca pada pintu dan juga dengan sekat-sekat. Lemari arsip ini berguna untuk mengelompokkan dokumen-dokumen dan membuat dokumen yang sudah diletakkan ke dalam ordner terlihat terbuka dan mudah untuk ditemukan. Nah, jadi anak-anak, ordner yang di dalamnya berisi file-file atau surat-surat penting kita masukkan ke dalam lemari arsip ya. Yang keempat adalah rak arsip. Rak arsip ini dibagi menjadi beberapa bagian dan dapat digunakan untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis-jenisnya. Dalam perkantoran atau lembaga, rak ini bermanfaat karena dokumen yang ada pada bidang tersebut biasanya banyak dan harus digunakan sewaktu-waktu. Kita lihat di sini, ini semua ordner disusun ke dalam rak arsip ya. Yang 5A ini adalah stop map folio. Kita lihat di sini ada berbagai macam warna. Jadi stop map folio adalah jenis map yang terbuat dari kertas karton. Ini kekurangannya, stop map folio ini mudah sobek dan tidak tahan lama. Jadi biasanya hanya digunakan untuk penyimpanan berkas yang sifatnya temporer atau sementara. Stop map folio ini biasa digunakan untuk menyisipkan surat lamaran kerja, proposal, atau dokumen lainnya agar tidak tercecer dan susunannya tetap rapi. Yang 5B ini map Snell-Hechter. Kita lihat di sini. Map Snell-Hechter ini adalah map yang terbuat dari kertas tebal, karton, atau plastik. Namun yang umum digunakan adalah Snell-Hechter yang terbuat dari bahan plastik tipis yang tersedia dengan berbagai varian warna. Fungsinya adalah untuk menyimpan kertas-kertas yang sebelumnya telah dilubangi dengan perfurator. Di pertokoan, nama lain dari map Snell-Hechter ini adalah business file, map aco, atau map jepit. 5C map folder adalah map yang terbuat dari plastik tebal, berisikan kantong-kantong plastik yang bisa diisi dengan berbagai dokumen. Kelebihannya dari map folder ini adalah mampu mengelompokkan berbagai file dengan rapi. Sehingga ini berbeda dengan map Snell-Hechter yang penjepitnya kurang kuat jadi rentan jatuh.
5D hanging map atau map gantung. Ini adalah map yang digunakan untuk menyimpan berkas pada filing kabinet atau tempat penyimpanan khusus. Berkas-berkas berisi data akan ditempatkan pada map gantung, kemudian dimasukkan ke dalam filing kabinet atau alat lain secara vertikal. Jadi kalian bisa melihat di sini map gantung ini ya. Untuk pinggir-pinggirnya ini ada 2 kawat yang melengkung ke bawah, sisi kiri dan sisi kanan. Kemudian ini ada 2 ya, bisa dibuka. Kemudian file-filenya atau surat-suratnya nanti kita masukkan ke dalam map tersebut, baru kita jadikan satu, kemudian kita gantungkan ke dalam filing kabinet sehingga memudahkan kita untuk mencari file atau dokumen. 6. Sekat atau guide. Ini biasanya dipakai untuk menandai batas arsip sehingga memudahkan kita dalam pencarian dokumen. Guide arsip hadir dengan berbagai macam plastik dengan warna merah, hijau, kuning dan sebagainya ya. Kekurangannya dari guide arsip ini adalah bahannya yang cukup mudah sobek sehingga harus berhati-hati saat menariknya. 7. Ordner. Ordner ini adalah map yang bisa menyimpan banyak dokumen sekaligus. Map ordner ini adalah map yang terbuat dari karton atau plastik dan memiliki ruang yang besar. Map ordner biasanya diletakkan di lemari arsip, rak arsip ataupun rotary filing dan dilengkapi dengan label pada bagian luarnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah user mencari data-data yang diinginkan. Nah, jadi anak-anak, ketika kita akan menyimpan dokumen, ini ada kawat pengaitnya ya. Jadi kalau kita akan memasukkan atau mengeluarkan dokumen, kita tekan dulu penekan kertasnya, baru kita buka kaitnya. Nah, setelah itu kita masukkan ya. 8. Stapler. Fungsi stapler ini untuk menyatukan satu dokumen dengan dokumen lain dengan mudah. Kita hanya perlu mengisi stapler dengan isiannya yang terbuat dari besi. Stapler ini juga disebut dengan hekter ataupun jeklekan ataupun hekteran atau bahkan staples. Nama benda ini aslinya adalah stapler ya. Isinya baru namanya staples. 9. Perfurator atau pelubang kertas. Ini adalah alat untuk melubangi kertas yang akan disimpan dengan mudah dan tertata dalam map hekter, binder ataupun ordner. 10. Numerator. Ini adalah alat yang digunakan untuk melakukan stempel penomoran, terutama untuk penomoran tanggal pada kertas atau objek lainnya. Penggunaan alat kearsipan ini persis seperti stempel, kita tinggal memutar angka, tanggal, bulan, dan tahun sesuai keinginan, kemudian menempelkan pada berkas yang ingin ditanggali. 11. Box arsip. Ini memiliki sekat-sekat yang dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis dokumen. Box arsip ini biasanya terbuat dari karton dan terdiri atas berbagai macam ukuran. Biasanya box arsip ini disimpan di dalam gudang atau di perpustakaan. Box arsip ini bisa untuk menyimpan arsip dari bertahun-tahun yang lalu hingga saat ini. Artinya bisa tahan lama. 12. Alat sortir. Alat sortir ini merupakan alat yang penting dalam proses surat menyurat. Alat sortir dapat digunakan untuk memisahkan surat-surat berdasarkan kategorinya dan berdasarkan tanggal masuk surat. Ada beberapa jenis alat sortir surat dan dokumen. Yang paling banyak dipakai adalah yang berbentuk seperti rak terbuka dan punya tingkatan bak anak tangga. 13. Label arsip. Ini berfungsi untuk menandai map-map dengan nama atau dengan jenis arsip. Ini akan memberikan kemudahan bagi pengguna yang sering merasa kebingungan saat akan mencari arsip tertentu di kabinet.
lemari atau rak penyimpanan arsip. Nah, jadi label ini digunakan untuk memberikan batas-batas ya. 14. Tickler file adalah alat semacam kotak yang terbuat dari kayu atau besi baja untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil, seperti lembar pinjam arsip atau kartu-kartu lain yang mempunyai jatuh tempo. 15. Card deck atau card index cabinet adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. 16. Rak kartu adalah rak yang digunakan untuk menyimpan kartu arsip. 17. Penjepit kertas, kita lihat di sini, ini ada berbagai macam warna, ada warna hitam, ada warna kuning, hijau dan sebagainya ya. Kemudian stempel perusahaan, kita bisa melihat di sini stempel agenda. Kita juga bisa melihat di sini ada agenda untuk diisi yang ditempelkan di berkas surat yang akan kita simpan atau kita arsip. Anak-anak, demikian tadi peralatan kearsipan yang digunakan untuk mengelola arsip pada administrasi keprotokolan. Silakan nanti kalian praktek bersama teman-teman yang lain. Kemudian untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.